Nah, kita lanjutkan dialog kita ya soal dukungan dari PDIP untuk Harap Prabowo bersabar juga Subianto. untuk narasumber kita di studio dan juga yang Zoom gitu. Saya mau langsung ke Mas Eno nih. Tadi pernyataan Bang Henry bilang, ini sebetulnya permasalahannya ini bukan hanya antara PDIP dengan Wapres Gibran saja. Ini bahkan lebih jauh nih terhadap bapaknya yaitu Jokowi. Ini situasi kebatinannya sampai ke sana nih, bener ya? Ya pertama kita mengucapkan turut berduka apa yang terjadi di Lampung itu kesedihan bagi semuanya. Kita yakinlah di antara semua aparat kita masih banyak yang jiwa merah putih. Betul. Salah satunya 3 yang gugur di Lampung itu. Tapi ini melanjutkan yang pertanyaan tadi. Jadi prinsipnya sebetulnya sekali lagi di dalam statement-statement kami selama ini itu yang kita sampaikan kan selalu clear bahwa yang kita dukung adalah pemerintahan Pak Prabowo. Nah, Presiden Prabowo sebagai garis bawah atas statement-statement itu. Nah, yang mengembangkan kan banyak dari teman-teman itu. Terus gimana itu dengan wakilnya? Gimana dengan ini loh? Namanya orang mendukung pemerintahan Pak Prabowo kan N faktornya itu ada di Pak Prabowo yang menentukan sikap, yang menjadi navigator, yang menjadi pilot. Visinya harus visi presiden dong. Nggak boleh yang lain-lain. Karena kalau ada lebih dari satu visi di dalam kabinet, maka jadinya matahari kembar. Dan dalam konteks itu, tidak pernah ada dalam sejarah bangsa kita, pemerintahan kita itu dipimpin oleh matahari kembar. Yang kita tahu yang dilantik adalah Pak Prabowo. Saya nggak ngerti apakah di dalam benak banyak orang yang dilantik itu Pak Prabowo plus siapa lagi, plus siapa lagi, plus siapa lagi masih bisa megang kendali. Harusnya kan bukan begitu. Nah, artinya apakah perlu harus sampai kami mengurut satu persatu kalau perlu. Kami dukung Pak Prabowo dengan menterinya A, B, C sampai sekian puluh kita urut kan nggak harus begitu juga. Saat kita mendukung Pak Prabowo ya endingnya adalah kami berharap kebijakannya bisa terjadi dengan baik. Khawatir kalau misalnya di-mention kayak gitu-gitu ada yang baper loh Mas Eno. Makanya artinya gini, persoalannya adalah kan boleh-boleh saja. Maksudnya misalnya nggak usah PDI Perjuangan, nggak usah kami sebagai partai. Orang lain sekalipun gitu mendukung Pak Prabowo, lalu tidak sepakat dengan Menteri A, tidak sepakat dengan Menteri B, tidak mendukung Menteri C. Kan sesuatu hal yang wajar-wajar saja. Jadi tidak menyebut wapresnya itu karena memang ya sudah otomatis sebetulnya ketika kita bilang pemerintahan Prabowo sudah otomatis dengan pembantunya begitu, dengan wakilnya. Atau memang ya tidak diakui mungkin ya. Enggak, bukan persoalan itu. Bahwa kami sedari awal, semua publik sudah menangkap dan tahu bagaimana kronologi peristiwa di Pilpres kemarin, menjelang Pilpres kemarin, pasca Pilpres kemarin, ada peristiwa demi peristiwa, termasuk peristiwa pemecatan kader-kader kami yang itu adalah hak internal dari kedaulatan partai di PDI Perjuangan. Itu akan menjadi sesuatu yang super naif bagi kami, atau bagi publik sekalipun yang melihat. Kalau lalu kemudian dukungan yang kami berikan kepada pemerintah itu, lalu kami mengglorifikasi seakan-akan ini tidak pernah ada persoalan gitu, yang secara ideologis buat kami itu sampai hari ini masih menyisakan tanda tanya. Nah, tapi terhadap Pak Prabowo sebagai sikap kami menjadi bagian dari bangsa Indonesia, kami ingin menampilkan warna kenegaraan, maka kami mendukung. Dan itu kami konsisten sebagai bagian dari kekuatan di parlemen, kami melakukan check and balance. Check and balance di parlemen. Yes, sebagai bagian dari partai yang menjadi organisasi induk bagi banyak kepala daerah pun kami arahkan untuk tetap senantiasa mengindahkan dan mengikuti apa yang menjadi visi pemerintah pusat. Itu kita lakukan. Jadi di DPR itu kan ada 13 komisi Put. Dan 13 komisi itulah yang menaungi ratusan, bener nggak sih ratusan anggota kabinet, ya kan? Coba ada satu lagi komisi yang menaungi Wapres gitu ya. Mungkin check and balance terhadap Wapres mungkin bisa. Mungkin bisa benar. Tapi saya ingin ke Bang Immanuel Ebenezer. Bang, merasa terbebani nggak sih Bang Immanuel? Kan Bang Immanuel ini kan ketua umum Jokowi Mania. Ya artinya kan seorang putra dari Pak Jokowi saat ini kan sebagai Wapres. Tapi Anda juga mendukung juga Prabowo Gibran begitu ya di 2024 yang lalu. Akan menjadi beban nggak kalau misalnya ada yang setengah-setengah seperti kayak gini, nggak totally all out begitu? Gini, jabatan presiden wapres itu jabatan melekat ya. Itu jabatan yang jadi pilihan di demokrasi kemarin. Pertanyaan yang paling penting adalah apakah semua kader PDIP di kantor-kantornya atau di DPP PDIP ada nggak gambar Gibran? Gitu. Kan biasa ada gambar presiden wapres ya. Tanya aja ke Mas Seno. Mas Seno ada gambar Mas Gibran nggak di DPP PDIP? Itu lebih enak menjawabnya daripada
Iya. Kita berdebat hal penting atau tidak, tapi yang jelas itu jabatan melekat. Saya yakin 1.000.000% bahwa posisi Mas Gibran itu adalah jabatan yang melekat. Kemudian setiap di DPP, DPD, PDIP selalu ada Mas Gibrannya gitu. Jadi apalagi Bu Mega kan sosok yang selama ini digaungkan, sosok ibu yang sangat konstitusional ya. Dia memahami proses demokrasi itu dari sudut pandang yang sangat konstitusional. Jadi kita nggak bisa mengajarkan lagi Bu Mega tentang bagaimana ruang demokrasi, konstitusi dan sebagainya. Beliau lebih paham. Jadi kalau ditanya baper atau tidak, ya apa yang harus dibaperin? Politik itu kan rasional, nggak bisa dengan cara sudut pandang yang emosional. Jadi kalau seandainya Bu Mega tidak menyebut nama Mas Gibran, ya nggak apa-apa gitu, monggo. Tapi yang pasti Bu Mega tahu sekali bahwa ini adalah pasangan yang sangat demokrasi, lahir dari sistem yang sangat demokratik. Kemudian secara konstitusi, ketika proses pelantikan selalu ada namanya Mas Gibran. Kemudian tidak selalu disebutkan juga nggak masalah. Lantas Mas Gibran kan tidak terlalu eksistensialis orangnya, gitu, tidak butuh pengakuan, gitu. Jadi biasa aja, gitu. Bapaknya juga biasa aja. Pak Jokowi mantan presiden ke-7, dia nggak baperan, santai aja. Mau disebut monggo, nggak disebut monggo, ya wis. Cuman gitu. sempat ngomong Tapi ada batasnya aja sih. Kan yang tercatat ya Prabowo Gibran, tidak ada Prabowo Mega, Prabowo Immanuel, Prabowo Maseno, Prabowo Hensat, nggak ada. Itu catatan konstitusi ya, gitu. Oke. Saya ke Bang Hensa kalau gitu. Bang Hensa, salah satu hal yang harus diselesaikan adalah polemik hubungan ini. Tadi di segmen sebelumnya Anda menegaskan hal ini. Sebagai dukun politik gitu loh. Kapan ini akan beres nih, Hensa? Nggak akan beres. Jadi artinya memang ada luka yang cukup dalam ya di PD Perjuangan, walaupun pasti punya alasan sendiri kan. Kalau kita secara analisa mengatakan bahwa ya kekecewaan di perjuangan mungkin karena akhirnya gagal hat-trick di Pilpres gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa catatan-catatan internal juga dalam tubuh PDI Perjuangan. Jadi hal ini memang kalau saya prediksi tidak akan selesai, jadi akan jadi akan jadi noda sejarahnya Mas Gibran saja. Saya nggak yakin kalau tadi Bang Noel bilang Mas Gibran nggak butuh eksistensi ya. Saya malah yakin justru Mas Gibran sangat peduli dengan eksistensi dan citra-citra yang baik gitu. Karena guru atau murid biologis langsung Pak Jokowi yang the God of Putra, turunnya semua ilmunya ke Mas Gibran. Jadi dia pasti sangat peduli dengan eksistensi dia sebagai wakil presiden dan sebagai politisi. Gitu kira-kira Mas Rifki. Oke, artinya dengan kata terakhir dari seorang Pak Jokowi ada batasnya, artinya this is not the end ya? Ya belum sulit kita memprediksi akhirnya, kecuali memang ada keajaiban ya, ada pertemuan yang kita tidak duga. Tapi kan alam itu selalu mendukung persatuan dan kebaikan ya. Jadi memang nanti kita tunggu. Tapi kalau secara politis dan bila harus diselesaikan secara politis, ini pasti akan sulit sekali selesainya. Oke, sedikit saja mungkin Mas Heno tadi menjawab pernyataan Mas Emmanuel. Ini soal foto Pak Wapres kira-kira dipajang juga nggak ini? Ya monggo Pak Wamen gitu ya? ngecek ke kantor-kantor partai PDI Perjuangan. Ada tidaknya. Kalau saya yang inspeksi di sini kan nggak pas juga gitu. Jadi itu saya kira bisa dilihat. Apalagi sebenarnya kan ini PDI Perjuangan itu sedari awal tidak merasa punya keinginan politik. Kami sadar betul bahwa Pilpres kemarin yang menang jelas. Kita sudah menyampaikan, Ibu Mega sudah menyampaikan bahwa sudahlah Pak Prabowo, Mas Bowo. Berapa banyak sih orang di Republik ini yang menyebut Pak Prabowo dengan sebutan Mas Bowo. Itu kan ada juga Mas banyak Bowo gitu, ya. Tapi nggak banyak juga gitu. Dan Bu Mega
menggunakan diksi itu, Mas, bahwa jalan saja, nggak usah ajak saya lah ke kerjasama politik, ke apa, koalisi-koalisi itu Ya, gitu. Nah, ya. artinya kita juga ya sudah, peran kita di mekanisme check and balance dan urusan kita untuk menjaga itu adalah dengan Pak Prabowo, bukan dengan yang lain-lain. Itu, Mas. Baik, Mas Seno, terima kasih Mas. Ya. Sudah hadir Makasih. bersama kami di studio. Makasih. Nanti kita cek kantornya ya. Saya katakan sekali lagi, sudah hadir di studio. Terima kasih, Mas Seno. Agak baper saya pagi ini nih. Pak Wamen, terima kasih. Manuel Ebenezer, terima kasih. Dan juga Henry Satrio yang juga sudah tiba di studio. Akhirnya terima kasih.